Ya sebenarnya ini film yang ditunggu-tunggu, bahkan saya sebagai pemain juga menunggu-nunggu selama 6 tahun, hampir 7 tahun barangkali. Begitu lama begitu loh. Tapi saya excited hari ini bahwa akhirnya launching juga di masyarakat gitu ya. Saya bahagia, saya senang karena salah satu film yang saya anggap wajib tonton buat para penonton film Indonesia. Langka lah film-film kayak gini. Udah lama kita nggak bikin film tentang pahlawan. Dan di era sekarang nih, di tahun-tahun politik ini kayaknya perlu kita memunculkan tokoh-tokoh dan pemikiran-pemikirannya gitu loh. Lapan Fani kan salah satu tokoh pemikir ketika zamannya. Dia bersaudara dengan Sanusi Pane dan siapa namanya Armin Pane gitu ya. Dua orang itu sebagai sastrawan yang muncul ke permukaan, sedangkan Lafran enggak. Dia lebih sebagai orang belakang layar, konseptor dan orang pemikir gitu. Akhirnya dia membuahkan HMI dan sekarang ada yang namanya KAHMI. Dan sekarang itu kan mereka sangat besar sekali di Indonesia, hampir berapa ya? Hampir 7 sampai 10 juta barangkali, kan itu kan luar biasa. Hanya trigger-trigger yang ada sebagai semacam film atau apapun namanya itu perlu untuk menjembatani bahwa orang jangan lupa dong sama beberapa pahlawan kita yang sudah menanamkan tongkat sejarah kepada pemikir-pemikir besar. Mereka harapkan sebenarnya dengan munculnya film ini muncul pemikir-pemikir baru untuk memimpin bangsa ini gitu. Jangan pemimpin yang nggak punya pikiran yang inovasi, nggak punya pikiran yang ke depan, cuma pemikir-pemikir instan aja per 5 tahun, kan sayang sebetulnya, ngabis-ngabisin duit aja gitu loh. Gitu. Artinya memang film ini penuh dengan pesan yang ingin disampaikan. Ya apapun pesannya, tapi setidak-tidaknya secara the whole story itu kita punya sosok bahwa salah satu yang harus kita jaga adalah pemikiran-pemikiran. Cuma itu kok. Ya sisanya ya drama, perjalanan karir dia segala macam. Baik. Oke. Ya. Baik. Seperti sedikit memerankan ayat dari Lafran Pane sendiri seperti ada tantangan tersendiri. Ya kan tokoh ini tokoh penting ya. Saya tidak main-main dengan tokoh yang saya perankan sebagai ayahnya Lafran Pane gitu ya. Kita memang lumayan intens observasinya di kampungnya di Sumatera Utara. Oh iya dong, harus itu wajib. Selain saya juga pengen menggali beberapa literatur tentang Lafran, tentang kondisi ketika itu, tentang masa-masa revolusi segala macam, supaya feel-nya dapat gitu, supaya nuansanya dapat, color-nya, gaya bahasanya, dandanannya, semuanya, cara bicaranya kayak gitu. Jadi saya pikir ya wajib lah, tugas seorang autor memang harus dalam itu. Kalau cuma mau main instan-instanin aja ya tentu akan cepat dilupakan orang juga. Saya ingin setiap film saya itu selalu dikenang gitu. Selalu ada yang diberikan bahwa kita serius membuat ini. Tapi kesulitan nih mas ini kan Pak Sultan sendiri dan orang Sumatera ada yang sudah mungkin mendalami Saya orang Sumatera juga. jadi tidak ada Jadi nggak ada. Jadi saya udah tahu daerah-daerah di sana dan saya juga banyak bergaul dengan orang-orang dari etnis Sumatera Utara. Jadi ya kelugasan dia, kesederhanaan, tanpa pretensi apa-apa, tanpa ada modus-modus tertentu. Orang sana itu kan lugas gitu ya. Ya A ya bilang A kayak gitu. tapi seberapa besar sih sosok Pak Sultan sendiri untuk keberhasilan Lafran Pane? Di setiap anak yang berhasil tentu orang tua ada di belakangnya. Seberapa jauh dia menanamkan nilai-nilai, seberapa jauh dia menanamkan kewajiban-kewajiban anak yang harus bisa mengarungi perjalanan dia ke Jawa. Itu saya pikir triggernya memang di orang tua. Ketegasan dia, dan banyak beberapa kali dia mengenang soal dia dan bapaknya di adegan-adegan itu. Nah itu salah satu mengisyaratkan bahwa hubungan anak dan bapak itu tidak terpisahkan. Sampai anak itu berhasil, bapak juga adalah bagian dari dirinya. Kita harapkan semua keluarga itu seperti itu, bahwa ada nilai-nilai yang diberikan oleh bapaknya dan anaknya selalu mengenang itu, supaya nggak kebablasan menjadi anak. Terakhir, pendalaman karakter selain observasi ke pendalaman karakter seperti apa sih yang harus apakah membaca juga surat-surat Lafran dari rekomendasi
khususnya sih dalam Mas? Ya, kita persiapan itu selalu intens, selalu ada diskusi, selalu ada apa namanya penggalian-penggalian dari beberapa sejarah, dari keluarga mereka sekalipun berbicara terhadap saudara-saudaranya, anak-anaknya dan segala macam gitu. Jadi itu kita lakukan secara intens. Sebelum kita syuting di sana, kita ada 1 minggu intens untuk menggali secara feel ya, secara rasa gitu. Dan itu kita lakukan. Oke, thank you, terima kasih. Jadi ada berita viral anak SD merayakan kelulusannya hanya di sungai. Merayakan kelulusannya di sungai, di sebuah desa terpencil. Menarik itu sebetulnya. Artinya anak-anak itu punya rasa untuk melepaskan kebebasan dia, kehiporia dia, kelulusan dia dengan cara mereka yang sangat tradisional. Dan itu yang dilupakan oleh anak-anak kota kan. Anak-anak kota cenderung merayakan itu ya coret-coret dinding, ngebut, dengan knalpot yang buang-buang segala macam ya. Mungkin dia akan mengambil nilainya sama, cuma yang anak-anak di desa itu lebih tradisional dan lebih seksi kalau menurut saya. Lebih bisa kita lihat bahwa ketulusan, kejujuran, kesederhanaan itu punya nilai lebih dibandingkan dengan orang-orang di kota. Dan anak-anak itu justru lebih terlihat kebahagiaannya begitu. Iya, kebahagiaan sangat original, kebahagiaan sangat tradisional. Kebahagiaan yang dulu waktu saya masih kecil itu bisa saya rasakan. Saya nggak tahu anak-anak sekarang itu bisa bahagia seperti itukah di kota-kota besar yang terlalu banyak beton-beton, dinding-dinding yang tajam, paku-paku, beling kaca segala macamnya. Dan ya sebetulnya ya gimana ya, dia pengen mengambil nilai di situ, tapi saya lebih memilih nilai-nilai yang diperagakan oleh anak-anak di pedesaan.